Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semensyans. Perkenalkan, nama gue Zidan. Nama gue Mutia. Kami dari Samanda. Yeay. Yeay. Nah, udah lama nih kita tuh nggak syuting ya, gara-gara kemarin tuh liburan. Nah, untuk kali ini kita berkesempatan kembali untuk membuka Panda atau podcast tuh dari lembaran baru ya. Jadi kita ini dengan segmen yang baru gitu. Bercerita bersama Samanda. Yes, Samanda ya. Tepuk tangan. Ini adalah inovasi baru dari anak muda Mandua ya. Betul. Tepuk tangan lagi. Pokoknya banyak tepuk tangan aja ya. Iya betul. Kita kan harus bergembira. Iya, bergembira menyambut 2021 ini. Betul. Terus apa nih kira-kira kita membahas apa kali ini? Apa ya? Untuk pembuka di tahun 2021. Pasti banyak ya kegiatan-kegiatan di Mandua ini. Namun kemarin ini baru aja organisator tuh melaksanakan yang namanya Kadersus, Kaderisasi Khusus 2021. Nah, kebetulan Mutia ini adalah seorang yang mengikuti acara Kadersus kemarin dan berkesempatan menjadi ketua angkatan. Tepuk tangan dulu. Oh my god. Ini tuh kayak bercerita sama orang yang penting banget gak sih sama Kadersus yang kemarin gitu. Penting banget. Enggak. Mungkin teman-teman juga penasaran Kadersus itu apa. Ya, ini Mutia juga MPK ya, pasti ya. Beliau bisa menjelaskan apa itu tentang Kadersus. Apa itu Kadersus sih? Seluk-beluk Kadersus itu apa? Untuk apa gitu kan? Iya, jadi Kadersus itu singkatan dari kaderisasi khusus. Nah, kaderisasi khusus ini fungsinya untuk mempersiapkan cikal bakal organisator yang akan menjabat di periode selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita menjabat nih di sebuah organisasi, tentunya kita pengen punya penerus dong buat periode selanjutnya. Nah, Kadersus ini dipersembahkan untuk calon organisator supaya ngedidik organisator ini supaya bisa jadi penerus yang berkualitas gitu. Jadi isinya tuh tentang keorganisasian. Intinya seru banget deh pokoknya. Tentang kepemimpinan gitu ya. Betul. Pokoknya regenerasi gitu ya. Iya, regenerasi. Dari kepemimpinan periode yang lalu ke yang baru. Gue juga sih sempat ya tahun lalu. Betul. Tahun lalu nggak sih? Tahun lalu. 2019 nggak sih? Oh enggak. Berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu tuh sempat ikut juga. Itu tuh seru banget gitu kan. Kayak kita tuh ketemu banyak demis. Itu tuh seru banget pokoknya. Demis itu apa ya? Demisioner itu kayak apa ya? Apa sih? Alumni gitu. Alumni organisasi ya. Iya. Alumni organisasi. Jadi kakak-kakak kita yang sebelumnya gitu kan, sebelumnya udah lengser dan kita yang menggantikan gitu hadir lagi di acara itu gitu. Jadi kayak kita tuh bergabung dengan kakak-kakak yang lalu, betul. mendengarkan petua-petuahnya gitu kan untuk menjalankan periode yang kita yang akan datang gitu. Jadi benar-benar sih Kadersus itu buat ajang silaturahmi juga sebenarnya. Menurut lo tuh Mutia, kira-kira Kadersus tuh penting gak sih diadakan di sekolah-sekolah gitu? Kalau menurut gue pribadi ya, Kadersus tuh penting banget karena kalau kita tentunya pengen punya penerus yang bagus gitu, yang bisa lebih baik dari kita kan. Dan adanya Kadersus ini itu untuk mendidik calon-calon penerus kita gitu. Jadi Kadersus ini emang bener-bener direncanakan untuk calon penerus yang lebih baik lagi gitu. Dan di dalam Kadersus itu isinya tuh bener-bener berguna banget buat selama lo ngejabat di periode lo gitu. Banyak pelajarannya. Iya betul. Materi-materi gitu. Kerasa nggak sih? Iya kerasa banget. Sampai ke bawah kehidupan real life gitu. Iya betul, di kehidupan sehari-hari. Iya, jadi kayak di luar organisasi pun itu berguna banget gitu. Kayak manajemen waktu dan sebagainya gitu. Jadi emang berguna ke kita juga. Jadi lebih baik juga gitu. Bukan cuma di organisasi aja. Membangun diri lebih baik gitu. Kadersus, kaderisasi khusus. Orang-orang yang ikut pun orang-orang khusus yang nggak main-main. Iya benar. Nggak sembarang orang. Iya, nggak seenak itu gitu tuh buat bisa ikut. Iya, lo tuh kayak lo tuh harus jadi
calon organisator untuk ikut Kadersus. Lo tuh nggak bisa jadi siswa biasa abis itu ikut Kadersus. Jadi Kadersus Iya. tuh isinya orang-orang yang terpilih, spesial gitu yang ya. spesial. Jadi kalian harus jadi calon organisator dulu buat ngerasain itu yang Kadersus. Dan jadi calon organisator itu sebenarnya apa ya, manfaatnya juga banyak banget kok. Jadi ke kehidupan kalian juga berguna banget, ngelatih mental kalian, ngelatih cara berbicara, terus ngelatih ilmu-ilmu lain yang nggak bisa kalian dapetin di dalam kelas. Iya. Selain itu juga dapat pengalaman, dapat banyak relasi teman-teman. Bener banget. Itu seru banget sih. Itu seru banget. Apalagi pas selama jadi organisator tuh ada suka dukanya nggak sih? Iyalah. Mulai dari proker-proker atau acara-acara gitu, seneng-seneng bareng dan sedih-sedih bareng Iya. gitu kan. Jadi jangan lupa jadi organisator. Iya, di Mandua tuh banyak banget kan Banyak banget organisasinya. organisasinya. Organisasi aktif yang bagus-bagus banget gitu. Kayak organisasinya tuh beneran organisasi nggak Iya, sih? beneran organisasi, beneran dididik kalian buat jadi seorang organisator gitu. Menjadi seorang pemimpin gitu kan. Mm. Terus sebenarnya canggung banget sih ya ada di sini tuh. Apalagi ngebahas tentang Kadersus yang kayaknya itu sensitif gitu kan. Kalau misalnya Kadersus kan kita pasti ngerasain manfaatnya nggak sih di kehidupan sehari-hari. Nah, lo kan waktu 2019 nih offline kan, Iya, sedangkan offline. waktu 2021 ini online, bener-bener beda banget Di tengah kerasanya. pandemi gitu Iya, ya. betul. Di hadapan laptop gitu. Berhadapannya sama laptop, guys. Terus berhadapan sama nge-lag gitu ya. Betul. Tapi tetap sih ada manfaatnya kok dari Itu menjadi Kadersus. apa kayak cerita tersendiri nggak sih offline dan online itu. Iya. Jadi kayak pengalaman baru karena kita tuh nggak bisa ngelihat satu sisi aja gitu. Ibarat suatu benda keadaan saat ini tuh punya banyak sisi yang Iya. kita bisa lihat dan kita bisa ambil hikmahnya gitu. Betul. Jadi jangan melihat sesuatu tuh dari satu sisi aja. Yes. Quote of the day. Iya, karena itu tuh banyak banget. Gua tuh ngerasain pas awal pandemi tuh kayak gue tuh ngerasa pandemi itu nyusahin gitu loh. Kayak gue tuh boring banget di rumah, bosen Iya sih. gitu loh, ya nggak sih? Benar. Nah pas akhir-akhir kemarin, pas akhir-akhir 2020 tuh gue tuh berpikir gitu kan kalau misalnya pandemi ini tuh banyak juga yang bisa diambil gitu loh. Hikmahnya. Iya hikmahnya gitu. Kayak gue tuh menemukan sisi yang lain dari pandemi ini gitu. Tentang PJJ juga. Ih itu tuh bener-bener kayak punya cerita tersendiri nggak sih? Bener Gitu. banget. Awalnya gue tuh udah kayak enek gitu. Enek banget sama PJJ, kayak gue tuh nggak ngerti gitu loh. Gue tuh di offline bukan di daring tuh kayak gue tuh lebih ngerti walaupun tugasnya tuh dikit ya. Walaupun pas offline tuh tugasnya tuh nggak seberat yang online, Iya. tapi gue tuh lebih ngerti daripada pas online Online. ini. Kayak gimana ya, nggak tahu. Walaupun cuman dari apa ya, pas daring itu dari pagi sampai zuhur doang kan. Nah itu Iya. tuh dikasih tugasnya tuh kayak Tapi banyak bebannya banget. lebih ke online gak sih pas Iya, online? bebannya tuh lebih di online, nggak tahu kenapa lebih di online. Kayak dikasih deadline-nya pun di hari itu juga, padahal kayak minggu depan pas pertemuan yang selanjutnya tuh padahal masih bisa nggak sih? Iya, Gitu. bisa sebenarnya. Mengefisiensikan, maksudnya kayak pelajaran di hari itu tuh nggak cuma itu doang loh. Iya, betul. Jadi harusnya ini jadi introspeksi sih ya. Yes. Gue yakin guru-guru Mandua itu berkualitas. Iya banget. Oke, back to Kadersus. Kadersus ya, jadi ke bawah-bawah gitu. Jadi Karena ke seru banget. bawah-bawah. Karena di online ini pokoknya seru Iya. ya, seru. Coba kalau menurut lo pribadi Kadersus waktu offline gimana? Kan gue yang ngalamin nih yang online-nya, lo ngalamin yang offline-nya gitu. Walaupun pas offline gue juga ngalamin sih. Menurut gue sih kayak seru banget loh, seru gitu loh. Banyak apa ya, dari Kadersus itu tuh kayak jadi masa-masa SMA gue tuh kayak lebih berarti, berwarna dan punya banyak beragam cerita gitu loh. Mulai dari pas jelajahnya, mulai dari pas materi-materinya, itu tuh seru banget gitu loh. Kayak terus demis-demisnya juga baik, ngasih-ngasih petua-petua Iya. gitu kan, nasehat-nasehat gitu. Bukan tentang keorganisasian aja, tentang kehidupan juga dikasih. Misalnya kamu tuh harus memanage waktu, karena di kehidupan yang akan datang tuh bakal banyak rintangan gitu Iya, kan. benar. Bakal kamu tuh harus manage waktu antara, maksudnya prioritas juga gitu kan. Mana yang harus diprioritaskan untuk Saat ini gitu ya. Pokoknya banyak banget seru.
kegiatan Kadersus itu berguna juga sih. Pas offline juga kayak sebenarnya gue tuh kan nggak ikut online, tapi gue tuh sempet apa ya, kayak tahu lah ya, maksudnya bukan menyaksikan sih, bukan tahu, maksudnya kayak ya gitulah, maksudnya tahu kalau Kadersus tuh ada pas online gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kadersus tuh terselenggara, tetap diadakan gitu, dia meskipun tetap diadakan online gitu kan. Dan itu tuh kayaknya menurut gue ya, walaupun gue nggak ikut, menurut gue itu tuh kayak walaupun gue nggak tahu pas online itu gimana, tapi kayaknya tuh seru, soalnya gue tuh suka ikut acara-acara online juga gitu loh, pasti seru gitu menurut gue. Kayak apa ya, kayak live Instagram atau Zoom juga gue sering ikut sebenarnya. Pasti itu gue tuh ngebayanginnya pas tahu kalau Kadersus tuh bakal online tuh pasti bakal seru banget sih. Iya sih, emang apa ya, esensinya tuh nggak hilang gitu walaupun online gitu. Jadi ini nih apa namanya, manfaat dari Kadersus sebelumnya kayak jadi itu kan mendidik calon organisator nih. Nah, calon organisator yang sekarang bikin acara Kadersus online itu kan baru pertama kali dalam sejarah gitu. Nah, itu benar-benar bisa memposisikan diri mereka gitu untuk membuat sebuah acara online tapi tetap manfaatnya itu, outputnya itu tetap tercapai gitu yang dipengenin. Nah, kenapa kita dari awal bilang kalau misalnya jadi organisator itu benar-benar manfaatnya tuh ada di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sebagai organisator, kita juga sebagai seorang manusia yang menjalani kehidupan gitu. Jadi lepas dari kegiatan organisasi pun kita bakalan tetap ke bawah nih ilmu-ilmu positifnya, hal-hal yang kita pelajari di organisasi gitu. Itu bener-bener apa ya, bermanfaat banget deh buat kita, bener-bener ngubah hidup kita juga sih sebenarnya. Nih contohnya kalau misalnya kayak selain memanage waktu ya, kita juga bisa belajar kalau misalnya di organisasi itu untuk jadi lebih berani untuk bisa berbicara di depan orang-orang gini. Ini salah satu contohnya adalah gue bisa duduk di sini berani ngutarain apa yang mau gue bahas tentang Kadersus ini ya karena organisasi juga. Beneran berdampak banyak banget deh buat hidup gue gitu. Bagus banget ya pokoknya. Banget. Banyak banget yang bisa diambil gitu ya. Yes. Mau cerita apa lagi sih? Sebenarnya banyak kayak, tapi kayak apa ya? Kayak sebenarnya sama aja sih. Kadersus tuh intinya tuh sama. Acara kaderisasi, namun khusus gitu lah. Khusus untuk orang-orang terpilih. Iya, terpilih yang menjadi organisator. Iya. Selama online tuh lo tuh kayak ngerasa gimana sih gitu? Gimana apanya? Selama online feel lo tuh gimana? Kalau online itu pastinya kita punya kesulitan sendiri-sendiri ya. Contohnya kayak misalnya kalau PJJ itu juga susah sih. Kalau misalnya kalian belum tahu istilah PJJ itu artinya pembelajaran jarak jauh atau dari SFH gitu, study from home, daring gitu. School from home. Oke, kayak gitu. Itu sebenarnya banyak banget suka dukanya, walaupun kebanyakan mungkin dukanya. Soalnya kenapa banyak duka? Soalnya itu tuh tergantung sama tugas sih guys. Terus kadang kalau misal online, guru tuh menjelaskannya tuh kurang efektif gitu. Kadang jaringan kitanya yang kurang bagus. Jadi maaf ya, mungkin kita tuh dari awal dari semester kelas 10 ya? Iya. Kelas 10 nggak sih ya kan? Kelas 10 pertengahan. Iya, pertengahan. Abis itu naik ke kelas 11 kan. Pas kelas 11 ini kita tuh dapet guru-guru baru. Iya, guru-guru baru. Yang notabene belum kenal sama kita gitu loh. Jadi belum tahu kita juga mukanya yang mana gitu. Walaupun kita udah tahu gurunya, tapi belum tentu gurunya itu tahu kita gitu. Kayak apa ya? Guru tuh kayak kadang-kadang ada aja yang nggak ngerti gitu ya, maksudnya mungkin masih belum mengenal kita gitu, atau kita yang belum mengenal lebih jauh mereka gitu. Jadi terkadang ya suka dukanya itu aja sih, saling mengenal gitu ya. Salah satunya di daring suka ada salah paham juga, namanya juga online, nggak bisa ketemu. Ya kadang-kadang kayak mikirnya sih guru itu kan orang tua ya, jadi kayak ya udahlah nurut aja lah ya, daripada kena dosa dijadiin anak durhaka gitu ya. Lebih baik kayak udah lurus aja sih, terima aja, walaupun emang gak serp di hati gitu, kadang-kadang kayak jadi ngeganjel gitu ya, gak sih? Iya sih.
Jadi ambil sisi positifnya. aja. Lagi-lagi Lagi-lagi kita sebagai murid harus nurut, patuh, dan setiap segala sesuatu itu punya banyak sisi yang bisa diambil gitu. Iya sih. Kesulitan di masa pandemi ini kan balik lagi nih ke Kadersus. Di Balik masa lagi ke Kadersus. Iya. Di masa pandemi ini kira-kira kesulitannya itu apa aja sih? Kan offline aja tuh punya punya kesulitan sendiri. Nah, di online ini kesulitannya kira-kira apa aja sih yang lo rasain gitu loh? Apa sih kira-kira? Kalau gue kan ngerasain waktu offline, terus sekarang ngerasain waktu online kan. Jadi bener-bener sih beda banget rasanya. Soalnya kalau misalnya offline itu kan kita ketemu sama orang-orangnya, kita ketemu sama calon-calon sesama calon organisator gitu. Kita Sedangkan baris bareng gitu. iya, kan? baris bareng. Terus kalau misalnya kalau misalnya online itu kita nggak ketemu sama mereka, malah paling cuma tahu tuh sama yang satu organisasi aja gitu. Cuma kesulitannya apa ya? Kalau misalnya kesulitan tuh pasti di komunikasi. Ada aja orang-orang yang susah buat dihubungi gitu. Misalnya orang udah pada sibuk nih nyiapin segala macam, tapi dia masih belum tahu kabar apa-apa gitu. Karena online sih, jadi masalahnya paling di komunikasi. Kalau misalnya masalah di hari H itu jaringan. Iya, karena sering nggak sih? kita tuh nggak pakai satu internet yang sama nggak sih? Iya. Terus daerah kita tuh juga kayak beda-beda. Kayak kalau misalnya PJJ juga sering nggak sih, suka kadang jaringan kitanya kurang bagus, sedangkan jaringan teman tuh bagus, jadi mereka bisa dengerin pelajaran dengan bagus. Apalagi gurunya bagus, siswanya tuh jelek. Gitu. Iya. Itu tuh kayak gimana ya, kita nggak enak gitu sama gurunya. Iya, tapi soalnya mau nyalahin siapa? Iya, karena menyalahkan siapa gitu. Gak ada yang, karena itu di luar kendali kita juga gitu. Itu sih yang paling sulit ya waktu pas pandemi waktu di online gitu ya. Cuma ada serunya itu ya, kalau misalnya online enggak sih, offline juga seru banget. Cuma Kadersus nih ada keseruan pra-acara atau sebelum acara. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalnya kita kan nyiapin buat Kadersus nih sama organisasi kita masing-masing, itu tuh bener-bener ngeratin kita gitu loh, sesama satu organisasi, kayak kekeluargaan. Iya, jadi lebih deket buat satu organisasi, terus lebih mengenal gitu. Kayak cerita-cerita sama yang tahun lalu, terus kayak tahu oh ini orangnya kayak gini, yang si ini orangnya begini gitu. Ya nggak sih, waktu offline apalagi. Iya, kenal sama kakak kelas gitu kan. Seru banget. Pas itu kan kebetulan gue tuh pas Kadersus tuh masih kelas 10, jadi junior gitu kan. Jadi kenalnya kakak kelas gitu. Mungkin kalau sekarang kenalnya adik kelas juga gitu. Iya, kan. jadi bener-bener kayak bisa bagi cerita juga. Gitu. Nambah apa sih pas keluar, maksudnya pas selesai Kadersus, kita kan udah punya kayak kita kayak udah deket gitu kan, udah saling mengenal tuh, kita tuh jadi suka tuker cerita gitu kan. Kak, gimana sih kesulitan pas di kelas ini gitu loh, kira-kira bagaimana gitu. KTI gitu kan, gimana sih caranya Kak gitu. Jadi kita tuh kayak misalnya apa yang orang yang bukan organisator nggak dapet, kita tuh justru dapet gitu kan. Kayak banyak banget manfaatnya, asli deh. Jadi kalau misalnya itu sih yang nambah relasi, itu tuh salah satu yang berdampak banget. Soalnya bener-bener kalau misalnya di satu kelas tuh pasti ada deh temennya sesama organisator, walaupun kita beda organisasi nih, tapi itu temenan gitu. Jadi bener-bener kalau misalnya kita butuh apa, mau nanya apa, jadi kita tuh tetap bisa apa ya, kayak berbagi sudut pandang juga, dari dia bagaimana gitu. Ke kakak kelas juga ya, di kakak kelas juga kita kayak misalnya mau belajar ini gitu, Kak ini nggak ngerti yang ini, bisa tolong ngajarin nggak gitu. Itu bisa banget kalau misalnya kalian udah deket sama kakak kelasnya gitu. Kadang-kadang banyak nggak sih adik kelas tuh yang masih ngerasa takut gitu kan. Nah itu tuh kayak di organisasi juga kita tuh kayak belajar untuk berusaha belajar menghilangkan gap year nggak sih? Kayak kita tuh nggak canggung lagi, maksudnya kayak kita tuh friendly ke semua orang gitu loh, terbuka sama semua orang, seru tapi tetap maksudnya sopan gitu loh. Tapi tetap ada etikanya antara adik kelas dengan kakak kelas. Tapi kalau masalah temenan, kita semua temenan gitu. Tapi ada etikanya. Ada etikanya, nggak bisa seenaknya ya. Karena kan mau gimana pun juga kita ini cuma adik kelas, mereka ada kakak kelas. Maksudnya kakak kelas tuh masih
punya lebih ilmu gitu iya, kan dibanding kita gitu. Jadi ya berbagi cerita aja lah, berbagi pengalaman. di Samanda juga gitu nggak sih? Di Samanda juga ada kakak kelas, Yes. ada adik kelasnya juga nggak sih? Apalagi di Samanda tuh kakak kelasnya tuh baik-baik nggak sih? Baik banget. Iya, sering tuker cerita. Bahkan di online ini kita tuh beberapa kali ngadain virtual meeting, Virtual meeting. sama apa namanya kakak kelas yang udah lulus juga. Jadi kita berbagi cerita tentang kuliah-kuliah gitu nggak sih? Iya. Nanya-nanya, seru banget pokoknya. Jadi kalian tuh jangan di Mandua ini, sekolah di Mandua ini jangan diem-diem Iya, aja gitu jangan loh. diem-diem aja. SMA tuh diem-diem aja tuh Nggak seru. aduh, nggak seru banget. Kayak menyia-nyiakan masa muda kalian. Iya, gitu. menyanyikan masa emas gitu. Iya, ini tuh kesempatan kalian untuk mengeksplor Diri lebih kalian lagi. lebih banyak Iya. lagi. Kalian kalau misalnya kalian suka olahraga, kalian bisa ikut eskul olahraga di Mandua, banyak banget kayak volley, basket, futsal, badminton. Ada organisasinya juga nggak sih kalau yang Iya, olahraga- ada organisasi olahraga juga. Komda ya namanya. Iya, namanya Komda. Terus ada juga kalian suka musik, suka Iya, nari, ya nggak sih? yang berhal seni gitu. Ada Gasenda. Ada Gasenda, itu organisasi Gasenda. Selain itu juga bisa ikut eskulnya yang disebut Iya, tadi banyak banget. gitu. Ada kayak kita ini termasuk eskul ya, jurnalistik. Ya, kita jurnalistik ini kalau misalnya kalian misal suka fotografi atau suka menulis cerita gitu kan, join aja di sini Atau karena yang suka ngomong gitu Iya, kan, kayak suka gini ngomong. juga jadinya di podcast gitu kan. Kalian bisa menyalurkan potensi kalian tuh di Iya, sini. di sini gitu. Mengasah juga, Iya. mengembangkan. kalau intinya apa ya? Organisasi di Mandua tuh banyak dan mereka tuh benar-benar mencakup semua hal gitu loh. Kayak kalau misalnya kalian suka tentang ilmu kesehatan segala macam gitu. Ada PMR, organisasi PMR itu Bisa tuh kalian Iya, ikut ikut. gitu. terus bisa cari tahu juga tentang dunia kesehatan gitu. Ada organisasi apa lagi? Ada organisasi OSIS juga gitu kan, yang maksudnya umum gitu, umum, tapi OSIS di Mandua itu beda deh kayaknya gitu kan. Rasanya tuh kayak lebih gitu loh. Oh. Pokoknya kalian harus ikut deh. Iya. Selain itu juga ada kalau misalnya OSIS sama MPK kalian mungkin udah tahu ya, dari Umum maksudnya. SMP mungkin udah ada juga yang punya gitu. Cuma kalau selain itu ada Oh ya, jangan samain kehidupan organisasi kalian di SMP dan di SMA. Karena Itu beda banget. Beda banget ya. Iya, beda banget. Kayak di SMA tuh bener-bener kalian dapat semua ilmu kehidupan gitu. Iya, kayak kalian bener-bener menjadi organisator gitu. Iya. Kalian bener-bener bekerja gitu ya. Terus selain Kalian itu benar-benar tanggung jawab atas proker kalian Iya, gitu kan. Nah, benar-benar. itu diajarin di Kadersus itu. Makanya kalian tuh dasarnya tuh ada di Kadersus Iya. gitu. makanya Kadersus itu penting menurut saya. Penting. Gitu. Betul, menurut saya juga. Kalau misalnya kalian suka nih kayak hal-hal berbau apa ya? Mistis. Kok mistis? Berbau mistis kalian juga bisa salurkan di Samanda di Cermis, cerita mistis. Oke, sekarang kita ke organisasi dulu. Oke. Itu ada yang belum disebut, ada organisasi Rismanda atau Remaja Islam Masjid Mandua. Mandua nggak sih? Ada Langsung. masjid. Ya pokoknya tentang keagamaan. Tentang yang keagamaan. bekerja di berjalan di bidang keagamaan. Kalian bisa tuh nge-explore diri kalian, ketemu sama teman-teman yang bagus-bagus gitu. Atau mau ngajinya suaranya bagus gitu ya, kayak kori-kori gitu. Kalian di situ juga Bisa ada eskul kori iya, loh. ada juga. Ada eskul Terus kori di Mandua. di Rismanda juga ada banyak orang-orang yang hebat gitu di bidang itu kan. Yes. Jadi kalian juga bisa belajar, maksudnya berorganisasi sambil belajar gitu kan. Ada satu lagi yang belum disebut, Apa? Ambalan. Ambalan dia. Ambalan itu juga umum gak sih? Ambalan ya sih umum. Cuma itu mungkin organisasi kalian wajib nggak? masih apa namanya, nggak kenal gitu loh nama Ambalan. Iya. Tapi kalau Pramuka tahu. Bener. Ambalan tuh Pramuka, tapi Ambalan itu nama apa ya? Nama ya gitulah. Nama pokoknya. sebutannya deh gitu. Nah, terus ada organisasi Banyak banget Ambalan. acara-acaranya loh Ambalan. Banget. Seru banget malah. Iya. Seru kayak di sekolah lain tuh gue tuh nanya ke teman-teman gue, lo tuh ada acara ini nggak sih? Ih, nggak ada. Pas di Mandua ternyata ada gitu, kayak Bantara itu nggak di semua sekolah tuh ada gitu loh, nggak di semua sekolah Iya ada. betul. Ya nggak sih? Iya banget, soalnya di Mandua tuh organisasinya paling banyak deh di antara sekolah-sekolah Dan lain aktif di gitu loh. Iya, di Kota Serang apalagi, dan aktif-aktif semua, dan bener-bener acara di Mandua tuh gak ada yang bosenin deh. Apalagi lo jadi organisator. Apalagi lo jadi Itu lo organisator. jadi penyelenggara, lo yang ngejalanin hal itu, lo yang
punya acara gitu kayak seru banget. Iya seru banget. Oh iya, selain organisasi-organisasi yang tadi disebut, kita juga ada semi organisator nih namanya PIKR. Itu Tentang bergerak di bidang kayak penyuluhan gitu. Konseling gitu. Iya, konseling. Itu dibawahi langsung oleh Ibu Jadi, BK. Iya. Kayak dia tuh di bawah BK ya? Iya, di bawah BK. Iya kan? Tapi masih semi organisator. Iya, semi organisator. Ada paskib juga, paskib itu juga semi organisator. Kalau kalian suka baris berbaris segala macam di paskib aja seru banget loh, asli. Seru sih ngelihatnya walaupun Verified by me. walaupun gue nggak paskib, tapi gue tuh suka ngeliatin kan dulu pas offline tuh abis pulang sekolah, Yes. ya kan? Itu seru banget kayak mereka tuh teriak-teriak seru-seru gitu loh. Iya, Nggak seru tahu banget. kenapa, kayak Intinya ngeliatnya seru. eskul organisasi di Mandua itu bener-bener seru banget dan bisa apa ya, ngembangin potensi kalian masing-masing gitu. Jadi kalian yang ada di Mandua gak boleh nyesel masuk Mandua dan gak boleh nyanyain waktu kalian SMA. Pokoknya di Mandua itu nggak pinter akademi doang, kalian tuh juga bisa pinter Non-akademi. Iya, non akademi, kalian bisa mengeksplor di sini Yes. ya. Mungkin sekarang lagi online, jadi kayak banyak kendalanya nggak sih? Banyak yang terkendala gitu, acara-acara segala macam. Tapi itu nggak ngebuat kita berhenti kok buat bisa ngembangin potensi gitu. Nggak berhenti karena pandemi gitu Yes. ya. Jadi dari tadi tuh cerita kan udah panjang banget. Yeah. Malah apa ya? Tadi awalnya kita pengen tentang Kadersus doang nggak sih cerita kali ini, cerita Samanda bercerita. Sama Anda kali ini. bercerita. Ya kan? Apa baru ya? Apa sih? Segmen baru Segmen di baru. Panda Podcast. Jangan lupa Mandua. dipantengin ya nanti. Iya. Next bulan. Emang next bulan ya? Next Pokoknya month. kalau ada. Iya, pokoknya kalau ada Kita jangan tuh lupa bakal pantengin. ganti-gantian sama yang lain gak Iya. sih saat bercerita. Pasti bakal banyak seru banget gitu Iya. ya orang-orang yang bakal bercerita di sini, karena di Mandua itu siswa Mandua itu pastinya walaupun cuma 1 tahun atau setengah tahun ada di Mandua, mereka tuh udah punya banyak cerita Iya. tentang Mandua. Itu seru banget. Seru Jadi banget. kalian jangan lupa pantengin Samanda Studio. Iya, di subscribe juga nggak apa-apa. Di like, komen ya. Aduh, kita udah kayak Iya, kayak YouTuber gitu. studio sebelah. Iya, mau ya. Gak apa-apa sih kalau kalian nggak suka, ya dislike aja. Tapi Nggak ya, usah, kalian kalau nggak suka nggak usah apa-apain, nggak usah nonton juga nggak apa-apa. doain supaya tambah besar, kita tambah bisa bercerita. Kita gitu tambah kan. bisa sesuai yang kalian mau gitu. Menjadi platform yang Platform yang besar lah iya, pokoknya. bisa jadi acuan teman-teman juga gitu. Pokoknya kalian jangan lupa ikut organisator. Ikut organisasi. Menjadi organisator. Ikut Dengan organisasi. cara ikut organisasi dan ikuti eskul Eskul. di Mandua. Mungkin ada yang nonton, mungkin aja ada yang nonton dari yang bukan siswa Mandua gitu. Ada anak SMP gitu kan, kalian masuk aja ke Mandua. Ayo kita kalian masuk Mandua, ayo. Seru banget. Iya, walaupun misalnya kalian ngerasa nggak seru di pelajaran kelas, kalian tuh bisa. Kalian bisa nge-explore diri kalian gitu. Di eskul, di Iya. organisasi. Tapi selain itu, Mandua juga bagus kok akademiknya, banyak olimpiade Iya. udah menang banyak ya kita. Selain Kadersus juga banyak banget acara-acara Iya, kaderisasi. acara itu banyak banget. Jadi gak bakal bosen deh ada di Mandua. Jangan dilewatin nih Dan buat adik-adik nih. Jangan disia-siain waktu kalian di Iya. Mandua. Jangan apa sih? Sia-siain. Sia-siain. Kan gugup. Bentar lagi udah mau selesai. Iya, selesai. Mungkin selesaiin aja. Oke. Mau ngasih pesan apa? Terakhir. Pesannya ya itu sih tadi. Dari tadi kita udah ngasih pesan terus ya. Iya. Tapi yang gua tekenin tuh jangan melihat sesuatu Iya. tuh dari satu sudut Quotes pandang of the aja. day. Iya. Karena banyak sudut pandangnya, sesuatu itu punya banyak sudut pandang Iya. gitu kan. Kalau lo Mutia gitu kan, Mutia Yutika Aziza. Ya intinya sebenarnya sama sih yang mau disampaikan, cuma mau bilang aja kalau misalnya kita di organisasi ataupun organisator ataupun bukan, kita tetap harus bisa ngejalanin hidup yang berwarna gitu. Kalian tuh berhak buat punya hidup yang bermanfaat, hidup yang berarti gitu. Jadi ukir kenangan kalian di SMA ini, di sekolah ini yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya, supaya nanti keinget lagi, oh gue pernah gini, oh gue pernah gini gitu. Ya, jadi gue Zidan, Dan gue Mutia. kami pamit undur diri. Dadah. Summation. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.